Selamat datang buat teman-teman yang menonton video ini. Video ini akan membahas seputar belajar investasi saham. Ada baiknya buat teman-teman sebelum mulai berinvestasi untuk memahami dahulu tentang saham. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe video ini. Di video kali ini, kita akan membahas waktu beli saham bagi pemula. Waktu beli saham bagi pemula. Sebelum mulai membeli saham, ada dua hal yang wajib teman-teman pahami dulu. Yang pertama adalah pentingnya buat pemula untuk memilih strategi sebelum mulai berinvestasi. Ada dua strategi dalam berinvestasi yang cukup sering disebutkan, yaitu yang pertama adalah dollar cost averaging atau DCA, dan yang kedua adalah lump sum. Yang akan kita bahas di video kali ini adalah tentang strategi dollar cost averaging atau DCA. Bagi teman-teman yang bekerja dengan dana yang terbatas, cocok menggunakan strategi ini, yaitu dengan menyisihkan penghasilan secara rutin dan dengan nominal yang sama secara berkala. DCA yang merupakan salah satu strategi berinvestasi dengan cara menyisihkan dana untuk diinvestasikan secara berkala. Nominalnya boleh sama ataupun berbeda di setiap periode atau waktu investasi. Dan umumnya, dana yang diinvestasikan di produk yang sama. Waktu investasi juga tergantung individu masing-masing, karena ada yang tiap bulan atau tiap minggu, tergantung kesiapan dana investor atau dana teman-teman sendiri. Lalu yang kedua adalah resiko yang wajib teman-teman pahami. Penting bagi teman-teman untuk mengerti resiko sebelum berinvestasi, karena selain resiko produk, strategi yang teman-teman pilih juga merupakan dan memberikan resiko yang berbeda. Nah, dengan menggunakan strategi DCA atau dollar cost averaging adalah pas. Kenapa? Karena strategi ini meminimalkan resiko berinvestasi. Kita lanjutkan ya teman-teman. Teman-teman pasti di pikiran para pemula selalu bertanya-tanya, kapan ya harus beli saham? Dan biasanya dilanjut juga dengan pertanyaan, kapan ya harus jual saham? Tujuannya biar bisa dapat untung atau cuan. Di video kali ini kita coba gunakan metode dollar cost averaging atau DCA dalam berinvestasi atau menabung saham. Sebagai contoh, kita lihat kondisi di tahun 2010 sampai 2020. Ini adalah A, yaitu pegawai swasta yang ingin berusaha keras dan konsisten untuk bisa membeli saham sebulan sekali dari gaji yang dia perolehnya, yaitu sebesar 30% setiap bulan. Maka, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, di tahun 2010, besarnya UMR adalah sebesar Rp1.118.000. Maka, dana yang diinvestasikan adalah sebesar 335.000 per bulan atau sebesar 29,96%. Lalu A berusaha keras untuk konsisten membeli atau menabung saham sebulan sekali. Lantas A berpikir, saham apa ya yang harus dia beli? Nah, yang paling sederhana adalah membeli saham yang produknya dikenal oleh banyak orang dan dipakai juga oleh banyak orang, bahkan dibutuhkan setiap hari. Contohnya ada banyak.
bisa saham bank, consumer good, makanan dan minuman, dan lain-lain. Saham bank bisa BRI, BNI Mandiri, consumer good bisa Indofood, Unilever, makanan dan minuman bisa Mayora, dan yang lain-lain. Karena A merasa selalu mengkonsumsi produknya Mayora dan dia suka ngemil, dipilihlah saham Mayora. Maka A mulai membeli saham Mayora di awal tahun 2010 hingga Desember 2010 dengan budget sebesar 335.000 per bulan selama 12 bulan. Waktu pun berjalan dan sampailah di akhir tahun 2010. Dalam catatan A yang dibuat setiap membeli saham, maka tersusunlah tabel seperti ini. Di bulan Januari tanggal 4, A dengan dana 335.000 hanya bisa membeli 23 lot di harga Rp140 dan sisa dana yang untuk membeli saham sebesar 13.000. Di bulan Februari tanggal 1, A hanya bisa membeli 25 lot saham Mayora di harga Rp130 per lembar dan sisa dana untuk beli sahamnya sebesar 10.000. Begitulah seterusnya sampai dengan akhir Desember 2010. Data harga saham ini saya ambil dari TradingView dan teman-teman bisa cek sendiri di Google. Nah, di tahun 2010 akhir A telah membeli saham dengan nilai investasi sebesar 3.828.000 dan 192.000 adalah sisa dana yang dianggarkan untuk membeli saham setiap bulannya. Sehingga di akhir tahun 2010 A memiliki 208 lot saham Mayora atau sebesar 20.800 lembar saham Mayora, di mana harga rata-rata sahamnya per lembar adalah sebesar Rp184, yaitu 3.828.000 dibagi 20.800 lembar. Kalau di tahun 2010 akhir A mau menjual sahamnya yang saat itu harga per lembarnya adalah Rp340, maka A bisa memperoleh keuntungan atau hasil sebesar 7.072.000, atau A bisa memperoleh keuntungan sebesar 84,7%, atau disebut dengan keuntungan capital gain yang biasa disebut juga dengan selisih harga jual. Namun A ternyata tidak ingin menjual sahamnya karena A berpikiran bahwa baru 1 tahun aja udah dapat untung sebesar 84%. Jadi A sengaja untuk menyimpannya lebih lama lagi karena dia tahu akan berkembang. Si A di tahun berikutnya sudah tidak membeli saham lagi, alias nabung sahamnya berhenti, bahkan lupa karena kesibukannya bekerja di perusahaan swasta. Sampai akhirnya di awal 2021 A baru ingat kalau dulu dia pernah membeli saham Mayora. Dan pas pandemi COVID-19 ini, banyak orang ramai ngomongin tentang saham. Hingga akhirnya A di tanggal 29 Maret 2021 membuka akun saham yang dimilikinya dan mendapatkan portofolio seperti ini.
yang ternyata keuntungannya bukan 84% lagi, melainkan dana si A sudah berkembang keuntungannya menjadi 1.372,5%. Uang A yang tadinya sebesar 3,8 juta, sekarang nilainya sudah menjadi 56,3 juta. Nilai sahamnya sudah berkembang 13,7 kali lipat dari dana yang A investasikan di awal. Dan bukan hanya nilai sahamnya saja yang berkembang, tetapi A juga menerima keuntungan dari dividen yang rutin dibagikan oleh Mayora dari tahun 2010 sampai 2020. Yang ternyata dari 208 lot saham Mayora yang dibeli, total dividennya sebesar 28,8 juta. Yang kalau dipikir-pikir dan diingat-ingat, dana yang oleh A dibelikan sahamnya adalah sebesar 3,8 juta. Fantastis ya. Jadi, total kekayaan yang A miliki di rekening sahamnya adalah sebesar 85 juta, di mana 56,3 juta berupa saham yang nilainya akan terus berkembang, dan 28,8 juta adalah berbentuk cash, yaitu hasil dari dividen. Jadi bukan lagi 3,8 juta. Jadi kesimpulannya adalah, pakailah strategi untuk memulai berinvestasi, dan strategi yang cocok untuk memperkecil risiko adalah dengan DCA yang sudah dijelaskan tadi. Jadi teman-teman bisa beli saham kapan aja, di harga berapa aja, dan dalam jumlahnya yang sesuai dengan budget teman-teman yang ada. Maka akan didapat harga rata-rata beli. Lalu, apakah teman-teman akan bisa cuan? Bisa, tetapi dengan catatan atau syarat kalau teman-teman bisa memilih perusahaan yang bagus atau membeli saham-saham perusahaan yang bagus. Cobalah untuk bisa menganalisa. Tapi bila belum bisa menganalisa, maka pilihlah saham yang teman-teman kenal produknya dan teman-teman pakai produknya. Lalu yang kedua, butuh waktu yang tidak sebentar. Jadi harus bersabar. Karena perusahaan bagus bisa berkembang karena melalui waktu yang panjang, atau butuh cukup waktu untuk bisa berkembang. Jadi, sebagai pemilik saham, ubahlah pola pikir teman-teman agar menjadikan waktu sebagai teman. Yang ketiga, perusahaan yang bagus tentu akan bagus juga hasilnya, sehingga akan meningkatkan kekayaan bagi pemegang sahamnya. Contoh, usaha sate membutuhkan modal 10 juta. Setelah 1 tahun lamanya, dapatlah keuntungan sebesar 3 juta. Maka, 3 juta itu dibagikan 50% ke pemilik saham atau berupa dividen, dan 50%-nya lagi ke perusahaan untuk tambahan modal kerja. Sehingga, modal usaha sate menjadi 11,5 juta, bukan 10 juta lagi. Nah, hal ini berulang-ulang terus selama bertahun-tahun, sehingga modal usaha sate jadi akan terus bertambah. Nilainya akan terus bertambah besar di setiap tahun, dan hasilnya juga akan terus bertambah. Pemegang saham juga akan dapat dividennya di tiap tahun, dan nilai perusahaannya
juga terus meningkat di setiap tahun, yang berarti harga saham usaha sate juga terus meningkat seperti harga saham Mayora yang tadi kita bahas. Pemegang saham memperoleh dividen dan capital gain. Yang keempat, bila harga saham turun, maka itu kesempatan untuk beli. Yang biasanya kalau kita beli saham perusahaan bagus, mungkin hanya dapat beberapa lot saja dengan harga yang lumayan tinggi. Tetapi bila harga sedang turun, maka dengan uang yang sama, teman-teman akan mendapatkan jumlah lot yang lebih banyak. Atau kita biasanya sebut dengan harga diskon. Karena yang namanya harga saham pasti akan naik dan turun sesuai dengan permintaan pasar dan situasi pasar dalam jangka pendek. Dan bisa juga terjadi krisis. Bila terjadi krisis, maka harga saham apapun akan jatuh bisa sangat dalam. Namun bila perusahaan yang kita pilih tersebut adalah bagus dan sehat, maka harga sahamnya juga akan cepat pulih kembali. Dan yang kelima, perbanyaklah sumber pendapatan agar bisa membeli saham lebih banyak lagi. Kenapa? Karena dengan membeli saham perusahaan yang bagus, teman-teman nggak perlu lagi khawatir nilai sahamnya akan turun, pasti akan terus tumbuh. Gampangnya, kita beli saham perusahaan bagus, lalu kita tinggal tidur, maka harga saham akan tumbuh sendiri peningkatannya sesuai dengan peningkatan perusahaannya. Perusahaan yang baik akan terus bekerja untuk pemegang saham atau pemilik sahamnya untuk meningkatkan nilai saham yang teman-teman pegang. Jadi daripada teman-teman bengong, mending fokus mencari uang untuk bisa beli saham lebih banyak lagi. Dan gak usah pusing atau jangan fokus untuk melihat pergerakan harga saham di hari Senin sampai hari Jumat. Karena dalam jangka pendek, harga saham pasti akan naik turun. Tetapi dalam jangka panjang, saham perusahaan yang bagus akan memberikan hasil yang lebih dari memuaskan. Demikianlah pembahasan mengenai waktu beli saham bagi pemula di video kali ini. Semoga bisa menambahkan pengetahuan tentang saham untuk bisa berinvestasi saham lebih baik lagi. Bila teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, dan bila tidak suka dengan video ini, silahkan dislike. Sampai jumpa di video berikutnya dalam pembahasan lanjutan mengenai investasi saham. Semoga bermanfaat. Salam.